Kalau Prabowo kayaknya banyak yang salah nih. Sampai saya lihat ini ada kebohongan award. Kebohongan. Jadi memang Prabowo ini tukang bohong ya. Kami di PSI ya kita bikin semacam political trolling lah istilahnya. Political trolling dengan memberikan penghargaan gitu kepada Pak Prabowo. Kebohongan itu kalau kita biarkan dan tidak kita klarifikasi dan tidak ada yang mencoba untuk melawan itu, maka kebohongan selama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Jokowi, kalau Samara kenapa nggak mungkin bergabung dengan Pak Prabowo? Pertama ya, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau, dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Ini jadi orang pada ngamuk-ngamuk belakangan ini ke saya gitu kan. Gara-gara? Kenapa Samara memutuskan mendukung salah satu kandidat spesifik kepada Ganjar ketika Ganjar sendiri belum cerita apa gagasannya? Ada satu hal yang juga menarik dari Pak Ganjar yang pasti banyak orang nggak tahu. Orang kan lihat beliau di Jateng, orang lupa Pak Ganjar ini pernah jadi anggota dewan. Bener? Oh iya sebelumnya ya. Ketua pansus yang waktu itu menggolkan 30% afirmasi di dalam partai politik itu namanya Ganjar Pranowo. Dia yang menerima aktivis-aktivis perempuan itu, dia ikut memperjuangkan di situ. Gitu. Loh, kita lihat sekarang secara data, angka kematian ibu. Kita kadang-kadang sebagai anak muda ingin menunjukkan bahwa kita bisa sama-sama bertarung dengan politisi yang senior. Tapi sering dengan waktu kita makin sadar bahwa terlalu banyak isu yang harus diperjuangkan di Republik ini. Tetapi dalam perjalanan kita harus bersama orang yang tepat. Gak mungkin kalau tidak ada jembatan, gak mungkin kita bisa sampai ke tujuan itu. Gak mungkin kita bisa jadi pemimpin hebat kalau kita tidak memiliki mentor yang hebat. Kalau jadi anak muda itu harus idealis. Saya melihat sosok yang tepat dalam pemerintahan Pak Prabowo. Banyak orang yang tanya sama saya, kok bisa Samara pendukung Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo adalah bentuk manifestasi dari sejarah bangsa kita untuk menjadi tengah dengan perbedaan nilai beliau dengan Pak Jokowi selama 2 kali pemilu. Beliau bisa menjadi satu, melebur, menciptakan ide yang lebih besar lagi untuk Republik Indonesia. Sebelum saya tutup, cari mentor yang tepat. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini karena teman-teman percaya bahwa isu harus dibawa ke dalam pusat kekuasaan, benar nggak? Tengah. Yang paling tua ya, soalnya semuanya harus sopan nama yang paling tua. Nih, saya mau mengklarifikasi, kalau dibilang nggak pakai terminologi yang tidak lazim, sebenarnya Caimin juga ketika menggunakan bioregional itu juga bukan sesuatu yang lazim. Coba di sini siapa yang tahu bioregional sebelum debat kemarin? Tahu nggak? Tunjuk tangan. Ada tuh. Satu, tahu. Ini satu, yang lain enggak. Berarti kan hanya ada berapa yang tahu, nih? Ada yang tahu. Hanya berapa, tapi tidak lazim kan artinya? Hah? Tidak Betul. lazim kan? Tapi kan mereka bukan cawapres. Poin saya adalah itu kan istilah yang lazim atau enggak? LFP kalau kita tanya ke sini juga mungkin nggak tahu, tapi cawapres atau bukan, kan gitu. Nah sekarang gini, pertanyaannya, kan sebelum ada aturan baru. Nah makanya ini, makanya sebentar, Pangeran, setahu saya umur Anda lebih muda juga daripada saya. Siap. Oke, jadi kalau mau main umur, mau begitu kita mau main umur. Kita tidak main usia ibu bapak ya. Oke nih, sekarang pertanyaannya Mas Gibran itu terkait dengan greenflation, bukan apa definisi greenflation. Anda dengar aja lagi rekamannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi greenflation. Karena saat ini negara-negara maju yang sudah lebih dahulu melakukan transisi energi pun masih berjuang mengatasi ekses dari ekonomi hijau. Begitu. Hubungannya sama Yellow Jacket di Prancis apa? Ya itu juga apa? Bagian dari efek ketika ada memberi Pak Prabowo uwet kebohongan, pemimpin pembohong, ya kan? Lalu Samara 23 Januari nulis gini, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa. Siapa itu Bang? Siapa itu Bang? Samara yang ngomong, jadi itu lebih sadis menurut saya. Itu sadis. Kami melihat bahwa sebegitu labilnya, mudahnya berubah. Sejak awal sudah menyampaikan 3 statement Mbak Samara, tapi Mbak Samara tidak mengklarifikasi. Artinya benar bahwa Mbak Samara pernah mengatakan Gibran nyolot, yang kedua politik dinasti, yang ketiga Pak Prabowo terlibat dalam penculikan. Artinya kami melihat bahwa sebegitu labilnya, mudahnya berubah. Kemarin 23 Juni menyebut calonnya Pak Ganjar karena pro perempuan. Hari ini juga berpindah lagi ke Pak Prabowo. Tapi kami melihat bahwa ada sebuah kata-kata mutiara dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia mengatakan bahwa adab
itu lebih tinggi dari ilmu. Kalau sekedar ilmu, setan pun lebih tinggi ilmunya dari manusia. Dari tim 02 ini dulu memang menganggap ada masalah dengan pencalonan Gibran. Ya kalau saya sih tidak terlalu kaget ya dengan Gibran, karena Samara di tanggal 16 April 2015 dia pernah nge-tweet gini, saya tidak kaget kok dari awal juga emang gaya dia nyolot begitu dan perlu ada yang menegur. Jadi di awal dia bilang, kenapa sama Gibran sih? Kata Samara, saya tidak kaget gayanya nyolot gitu dan perlu ada yang menegur. Artinya Samara aja sejak 2015 sudah ngeliat nih anak memang nyolot. Ditambah lagi postingannya 2018. Saya tidak tahu bagaimana seorang yang diwarisi sebuah dinasti politik bisa mengklaim diri sebagai perwakilan anak muda. Mewakili anak muda itu bukan sekedar soal usia, tapi juga soal kerja keras dan kompetensi. Kita semua para politisi muda berupaya membuktikan itu. Jadi sebenarnya sejak awal dari tim 02 ini dulu memang menganggap ada masalah dengan pencalonan Gibran. Makanya ada pantunnya, pergi berlibur ke Tangerang, pulangnya beli kue bika. Boleh saja dalam berdebat menyerang, tapi harus tetap beretika.